Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan investigasi Raja Wali. Jadi ke depan untuk beberapa video mungkin tim Raja Wali akan fokus terhadap pembahasan tauhid dari tokoh-tokoh yang ada. Maksudnya dimulai dari para nabi kemudian kepada para wali. Jadi tauhid yang ada pada para nabi, gambarannya seperti apa sehingga kita bisa belajar dari situ. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, bahwasanya seorang Raja Wali Allah 01 yang kemudian kami klaim sebagai seorang SP, tugas utamanya adalah menegakkan kembali agama tauhid. Jadi sepanjang sejarah peradaban manusia, tauhid itu pasang surut. Jadi pada zaman umpamanya Nabi Nuh bangkit, kemudian turun lagi, dibangkitkan lagi pada masa Ibrahim, kemudian perlahan-lahan turun lagi, dibangkitkan lagi pada nabi-nabi berikutnya. Jadi tugas para nabi itu adalah menegakkan tauhid. Jadi itu terus berulang untuk setiap periode kenabian. Nah, setelah pada saat ini tidak ada lagi nabi, maka yang paling memungkinkan untuk menegakkan kembali agama tauhid, maka yang paling mungkin adalah seorang wali. Untuk yang pertama, kami akan berangkat akan membahas sisi tauhid melalui perspektif spirit kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita belajar kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidup di Palestina. Cuman kami tidak bisa menemukan angka tahunnya karena sudah sangat jauh. Nabi Ibrahim itu terkenal sebagai bapaknya tauhid. Bapaknya tiga agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nabi Ibrahim hidup pada masa kekuasaan Namrud yang sudah mengklaim diri menjadi Tuhan, sama seperti halnya Raja Fir'aun. Pada masa itu, ketauhidan sudah runtuh lah begitu. Ketauhidan sudah runtuh. Sehingga kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim. Pada saat Ibrahim akan dilahirkan, para ahli nujum Raja Namrud itu sudah mengetahui, mendapat semacam wangsit lah kalau sekarang, bahwasanya di Palestina itu akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaan Namrud. Ini persis sama yang terjadi pada Fir'aun zamannya Nabi Musa. Sehingga pada saat itu, Raja Namrud memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Persis seperti kejadian Nabi Musa. Maka kemudian ketika ibunya Ibrahim mengandung, Allah memerintahkan kepada ibunya Ibrahim untuk membawa Ibrahim, jadi menjelang kelahiran itu, Ibrahim itu disimpan atau dibawa ke sebuah gua, ke suatu gua. Di sanalah kemudian Ibrahim
disimpan, diamankan gitu loh, di safe house gitu loh. Jadi Ibrahim dari semenjak bayi, semenjak lahir itu disimpan, diamankan di sebuah gua, tidak dirawat oleh ibunya. Jadi yang merawat Ibrahim itu mutlak Allah. Jadi semenjak Ibrahim ditinggalkan di dalam gua, dia hanya menghisap jempol jari kanannya. Dari situlah kemudian keluar semacam pengganti ASI, yaitu madu. Dengan itulah kemudian Ibrahim bisa hidup, tumbuh, dan sampai remaja. Dengan disimpannya atau dengan ditinggalkannya Nabi Ibrahim di dalam gua, maka dia selamat dari upaya-upaya pembunuhan Namrud. Ketika sudah beranjak remaja, sekitar usia SMP lah kalau sekarang, Nabi Ibrahim itu kemudian diminta pulang. Jadi ibunya ini memang dalam setiap momen itu menjenguk ke gua itu. Orang tuanya itu menjenguk. Jadi momen tertentu menjenguk atau melihat bagaimana kondisi Ibrahim, dan ternyata Ibrahim tumbuh dengan sehat. Nah, pada saat sudah situasi sudah dianggap aman karena usianya sudah remaja, bukan lagi anak-anak atau bayi, maka Nabi Ibrahim dibawa pulang. Nabi Ibrahim ini memiliki karakter atau tipikal yang tidak mudah percaya, kemudian selalu mempertanyakan sesuatu lah. Dia orangnya cerdas. Nah, ketika remaja itu, Nabi Ibrahim diminta untuk mendagangkan atau jualan patung yang ayahnya buat. Ini kisah sangat populer bahwasanya ayah Ibrahim, Azar itu seorang pematung atau pembuat patung. Nabi Ibrahim diminta untuk menjual itu, mendagangkan lah. Mana pada saat mendagangkan itulah Nabi Ibrahim kemudian banyak bertanya kepada dirinya, kepada patung, kepada semua hal. Awal pertanyaan Ibrahim itu sebenarnya kepada ibunya. Ibu, saya anak siapa? Kata ibunya, ya anak ibu dan bapakmu. Bapak dan ibu anak siapa? Bapak ibumu anak kakekmu. Kakek anak siapa? Terus seperti itu sehingga ibunya menyerah. Maksudnya memutus komunikasi itu. Nah, dari situ kemudian Ibrahim membangun sebuah pemikiran tersendiri bahwasanya ada sebuah kekuatan yang menjadi pokok atau sebuah kausa prima yang menjadi titik awal atau bahasa lain adanya Tuhan. Karena dia tidak meyakini Namrud sebagai Tuhan dan tidak meyakini berhala yang disembah itu sebagai Tuhan. Makanya kemudian Nabi Ibrahim dalam perjalanan itu melihat matahari dianggap sebagai Tuhan, tapi kemudian matahari tenggelam. Tidak mungkin Tuhan tenggelam. Kemudian dia melihat bulan, dia meyakini itu Tuhan, tapi kemudian bulan pun hilang di kala siang. Maka Ibrahim meyakini itu bukanlah Tuhan. Jadi seiring perjalanan waktu, Ibrahim meyakini bahwa tatanan masyarakat pada saat itu ada dalam orientasi ada dalam kehidupan yang salah terkait ketuhanan. Jadi Ibrahim meyakini bahwasanya ada sebuah kekuatan tunggal yang mengendalikan semua itu. Bukanlah kekuatan itu terletak pada patung-patung yang ia dagangkan, juga bukanlah terletak pada Raja Namrud pada saat itu. Kemudian singkat cerita seperti yang kita dengar selama ini, ketika raja berburu, kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk menjaga patung-patung itu karena memang bapaknya pematung yang hebat. Kemudian di situ dikisahkan terkait dengan Ibrahim yang merusak patung-patung itu. Nah, disisakanlah patung yang paling besar yang pada akhirnya Ibrahim disidang. Ini kisah sangat populer ya, jadi kita skip aja. Pada saat itu diplomasi Ibrahim terhadap Raja Namrud dan juga masyarakat pada persidangan itu, Ibrahim menjelaskan bahwasanya yang merusak patung kecil adalah patung yang besar. Tapi kemudian masyarakat atau Raja Namrud pada saat itu menegaskan
membantah dirinya sendiri bahwasanya tidak mungkin patung besar yang mati, yang hanya kayu, bisa merusak patung-patung lainnya. Maka diplomasi berikutnya adalah, jika saja patung itu tidak bisa bergerak, jika saja patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa disembah? Berarti ada kekuatan lain yang sebenarnya layak untuk disembah. Itu diplomasi pertama Ibrahim terkait ketuhanan. Kemudian karena dianggap membantah atau membangkang atau kalau sekarang makarlah terhadap negara, maka Ibrahim kemudian dibakar. Nah, ketika diplomasi pertama ini sebenarnya sudah mulai ada masyarakat yang simpati atau berpikir tentang bahasa Ibrahim itu. Jika memang patung besar itu tidak mungkin merusak patung lain karena tidak berdaya, kenapa disembah? Ini sudah menjadi sebuah pembukaan mindset atau pembukaan pola berpikir masyarakat pada saat itu. Simpati sudah mulai datang kepada Ibrahim walaupun masih sangat kecil dan lemah. Kemudian sesuai dengan keputusan Raja Namrud, maka Ibrahim diputuskan untuk dibunuh atau dihukum dengan cara dibakar oleh api. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Tetap beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.